Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1583. Wanita itu pasti hidup. Pada saat ini, Jun Buki perlahan-lahan bangkit dari tanah. Saat ini, wajahnya yang tadinya tampan tampak seperti semangka yang diinjak keras oleh seseorang. Lembek. Semua orang merasakan kemarahannya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Kapan Jun Buki pernah diperlakukan seperti ini? Terlebih lagi, hal itu terjadi di depan mata semua orang. Suatu rasa malu dan hina yang besar. Dia menatap Ye Guan dan Sang Mei dengan tatapan mata yang sangat ganas. Lalu berteriak, bunuh semua pria, dan biarkan semua wanita tetap hidup. Setelah menerima perintah Jun Buki, para penjaga di dekatnya bergegas menuju Ye Guan dan Sang Mei. Semua penjaga ini sangat kuat, dan 4 di antaranya merupakan dewa yang kuat. Target mereka adalah Ye Guan, ada niat membunuh di mata mereka, dan mereka semua bergegas untuk mengambil nyawa Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya dan sedikit mengangkat ibu jarinya. Tertawa, ada kilatan cahaya pedang, dan kepala 4 dewa yang kuat terbang keluar dalam sekejap. Bunuh dengan 1 pedang. Banyak orang di lapangan belum bereaksi. Diam-diam, ketika Zonggu melihat pemandangan ini, ada keterkejutan di matanya. Jun Buki juga sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia berteriak dengan panik, seseorang datang, seseorang datang. Pada saat ini, Zonggu bergegas ke sisi Jun Buki, meraih Jun Buki dan menghentikannya, sambil berkata, "Kakak Jun, orang ini jelas bukan orang biasa, jangan gegabah dan membawa masalah ke keluarga Jun." Jun Buki sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia mencengkeram kerah baju Zonggu dan berteriak, "Apakah kau masih saudaraku? Jika begitu, bantu aku membunuh mereka. Bunuh mereka." Zonggu meraih tangan Jun Buki dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Jun, tenanglah." "Tenang," Jun Buki berteriak, "apa yang kau bicarakan? Aku ingin mereka mati. Aku ingin mereka mati." Jun Buki selalu peduli dengan reputasinya. Bagaimana dia bisa rela dipermalukan seperti ini hari ini? Pada saat ini, semakin banyak orang kuat dari keluarga Jun bermunculan. Salah satunya adalah orang yang berkuasa di alam dewa tingkat tinggi. Bukan hanya itu saja, semakin banyak pula aura yang bergerak cepat ke arah sisi ini dalam kegelapan di sekelilingnya. Berani mengambil tindakan di wilayah keluarga Jun. Ini benar-benar berani. Melihat kejadian ini, Zonggu tahu bahwa jika terus seperti ini, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Buki, saya minta maaf." Setelah berkata demikian, dia mencengkeram tangan kiri Jun Buki dan mengerahkan tenaga yang sangat besar. Ledakan, Jun Buki langsung pingsan karena kekuatan mengerikan itu. Para pengawal keluarga Jun menatap Zonggu satu demi satu, dan Zonggu berkata, "Biarkan mereka pergi." Pengawal keluarga Jun yang memimpin menatap Zonggu dan berkata, "Lepaskan Tuan Muda." Zonggu berkata dengan marah, "Komandan Yun, apakah menurutmu ini masalah kecil? Ini masalah besar. Jika kamu tidak hati-hati, itu akan membawa bencana yang mengerikan bagi keluarga Jun. Biarkan mereka pergi. Jika keluarga Junmu menyalahkanku, aku akan menanggung semua tanggung jawab." Komandan Yun tampak sedikit muram. Dia tentu tahu kalau masalah ini tidak sederhana, karena sampai saat ini, pria dan wanita yang tidak jauh darinya sama sekali tidak menunjukkan rasa gugup. Identitas kedua orang ini jelas tidak sederhana. Zonggu melanjutkan, "Biarkan mereka pergi dulu.
Pergilah dan beritahu wanita tertua dari keluarga Jun dan biarkan dia yang mengurusnya. Jika keluarga Jun menyalahkanmu karena membiarkan mereka pergi, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Komandan Yun akhirnya melambaikan tangannya dan para prajurit keluarga Jun yang mengelilingi Ye Guan dan Sang Mei mundur ke samping. Sang Mei tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk, dan mereka berdua berjalan keluar. Ketika melewati Zonggu dan Jun Buki yang pingsan, Ye Guan menoleh untuk melihat Zonggu. Zonggu juga menatapnya. Ye Guan tersenyum naif, tidak mengatakan apapun, dan menghilang di kejauhan bersama Sang Mei. Zonggu menghela napas lega. Kurang dari setengah jam setelah Ye Guan dan Sang Mei pergi, seorang lelaki tua berjalan memasuki aula. Ketika lelaki tua itu melihat mayat para prajurit keluarga Jun di ladang, tatapan matanya langsung berubah dingin. Melihat lelaki tua itu, semua penguasa keluarga Jun di ladang itu membungkuk dan berkata, "Salam, tetua kedua." Kekuatan kerajaan, sekarang dia adalah tetua kedua di keluarga Jun dan salah satu tokoh yang berkuasa. Jun Kuan melirik Komandan Yun dengan dingin, "Siapa yang melakukannya?" Komandan Yun berkata dengan suara yang dalam, menjawab tetua kedua, "Itu adalah seorang pria dan seorang wanita." Raja bertanya, "Di mana orang-orangnya?" Ada perasaan tertekan yang mengerikan dalam suara itu. Komandan Yun ragu-ragu sejenak, lalu mengulangi apa yang baru saja terjadi. Lancang, Jun Kuan tiba-tiba menoleh ke arah Zonggu dan berteriak dengan marah. "Kapan giliran keluarga Zongmu ikut campur dalam urusan keluarga Junku?" Wajah Zonggu menjadi gelap. Jun Kuan menatap Komandan Yun lagi dan bertanya dengan marah, "Apakah keluarga Junku yang membesarkanmu, atau keluarga Zong?" Ekspresi Panglima Yun tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Penatua kedua, aku tahu aku salah." Jun Kuan tertawa terbahak-bahak, benar-benar lelucon. Seseorang tidak hanya menyerang wilayah keluarga Junku, tetapi juga menyerang tuan muda keluarga Junku, dan kau membiarkan mereka pergi dengan tenang. Keluarga Junku lebih suka memelihara sekelompok anjing daripada kau. Komandan Yun dan pengawal lainnya tampak sangat muram. Jun Kuan tiba-tiba berkata dengan marah, "Seseorang kemarilah." Begitu dia selesai berbicara, 4 pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Jun Kuan berkata, "Cepat tangkap mereka berdua, ayo kita pergi." Setelah berkata demikian, dia dan ke-4 orang lainnya berbalik dan menghilang di kejauhan. Komandan Yun dan yang lainnya juga buru-buru mengejarnya. Di dalam aula, wajah Zonggu menjadi gelap sepenuhnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang bukanlah putri tertua keluarga Jun, melainkan Jun Kuan yang berapi-api. Dia merasa sedikit tidak berdaya, karena dengan level dan statusnya, dia tidak dapat menghubungi petinggi keluarga Jun. Jun Buki dapat dihubungi, tetapi jika orang ini bangun, dia akan lebih gila dari Jun Kuan karena dia masih marah. Zonggu mendesah pelan. Di luar, Ye Guan dan Sang Mei sedang berjalan di jalan, bersiap untuk kembali ke rumah Nan Xiao. Sang Mei sangat tertarik pada segala sesuatu di sekelilingnya. Dia terus melihat sekelilingnya dan sesekali menceritakan kepada Ye Guan beberapa hal dan orang yang belum pernah Ye Guan dengar. Ye Guan sangat tertarik dengan latar belakang Sang Mei, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba bertanya, Sang Mei menolak untuk mengungkapkan apapun. Ye Guanda terdiam. Pada saat ini, alis Ye Guan tiba-tiba mengernyit. Dia menoleh dan melihat beberapa aura menyapu, menutupi dirinya dan Sang Mei. Segera, Jun Kuan muncul di depan Ye Guan dan Sang Mei dengan 4 orang kuat berjubah hitam.
Ye Guan tidak terlalu terkejut dengan kemunculan tiba-tiba anggota keluarga Jun yang kuat ini. Dia menatap Jun Kuan yang berada di depan, dan pedang pikiran diam-diam mengembun di telapak tangan kirinya. Saat pihak lain mempunyai niat membunuh, dia harus mati. Jun Kuan awalnya sangat marah, tetapi ketika dia melihat Ye Guan dan Sang Mei, dia menjadi tenang karena dua orang di depannya jelas bukan orang biasa. Tentu saja dia hanya berhati-hati, tidak takut. Di kota para dewa, meskipun keluarga Jun tidak terkalahkan, tidak banyak orang yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Jun. Tentu saja, untuk berhati-hati, ia memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Jun Kuan menatap Ye Guan, apakah kamu melakukannya di Mal? Ye Guan hendak berbicara ketika Sang Mei di sampingnya tiba-tiba berkata, aku yang memulainya terlebih dahulu. Jun Kuan memandang Sang Mei, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun di Mal? Sang Mei berkata dengan tegas, hukum ilahi menetapkan bahwa pria tidak boleh melecehkan wanita karena kecantikannya, tetapi juniormu telah melecehkanku. Jadi, aku menamparnya, yang sudah sangat berbelas kasih. Ye Guan menarik lengan baju Sang Mei dan bertanya, apakah hukum dewa memiliki aturan seperti itu? Sang Mei mengangguk, ya. Ye Guan terdiam. Sepertinya aku harus memperhatikan baik-baik metode ajaib ini saat aku kembali. Mendengar kata-kata Sang Mei, wajah Jun Kuan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, dia secara garis besar memahami seluk-beluk masalah tersebut. Jelas saja keponakannya yang bodoh itu tergoda oleh kecantikannya. Para petinggi keluarga Jun sebenarnya tahu tentang perilaku Jun Buki, tetapi mereka tidak ikut campur. Menurut mereka, apa yang salah jika seseorang dari keluarga Jun bermain dengan beberapa wanita? Itu bukan masalah besar. Namun yang jelas, Jun Buki kali ini terbentur tembok. Jun Kuan menatap Sang Mei, keponakanku mungkin telah melakukan sesuatu yang menyinggung, tetapi dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nona, Anda terlalu kasar. Selain itu, Anda telah membunuh seseorang di Mal. Itu tidak diperbolehkan di Mal. Metode ini diizinkan oleh kuil para dewa. Apakah Anda tidak tahu ini? Sang Mei tersenyum dan berkata, kau tidak perlu mengujiku. Aku bukan dari kuil para dewa. Aku dapat mengatakan kepadamu dengan jujur bahwa aku datang dari tempat yang sangat jauh. Tempat itu sangat kuat dan kau tidak boleh menyinggungnya. Selain itu, pendekar pedang kecil di sebelahku juga sangat kuat dan kau tidak boleh menyinggungnya. Ye Guan, ya, Jun Kuan tertawa marah. Kau membunuh keluarga Junku dan masih mengatakan kami tidak mampu menyinggung perasaanmu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu sombong. Hancurkan dia. Begitu kata-kata itu terucap, pria kuat berjubah hitam di belakang mereka hendak mengambil tindakan. Namun pada saat itu, seorang penjaga tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dia melirik Jun Kuan dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, tidak ada tindakan yang diizinkan di sini. Jun Kuan tampak sedikit tidak senang. Mereka membunuh anggota keluarga Junku di Mal. Keluarga Junku sekarang bertindak membela diri. Penjaga itu menoleh ke arah Ye Guan dan Sang Mei. Apakah ada yang membunuh seseorang di Mal? Ye Guan mengangguk. Penjaga itu menatap Ye Guan dan berkata, kalau begitu, silakan ikut dengan kami. Ye Guan menoleh ke arah Sang Mei, yang tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa menemaniku jalan-jalan. Ye Guan mengangguk sedikit. Oke, penjaga itu merentangkan telapak tangannya, dan dua lingkaran cahaya emas muncul di bawah kaki Ye Guan dan Sang Mei. Lingkaran Tuhan, khusus digunakan untuk menekan kultivasi orang. Tentu saja hal ini tidak berpengaruh pada keduanya. Melihat keduanya diikat, Jun Kuan mencibir,
aku akan membunuhmu. Dengan cara ini, para penjaga membawa Ye Guan dan Sang Mei ke penjara khusus. Ada seperangkat hukum ilahi di kota para dewa, dan semua tindakan Pantheon harus dilakukan sesuai dengan hukum. Sekarang dalam situasi mereka harus menunggu Pantheon melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk melihat apakah itu kesalahan mereka atau kesalahan keluarga Jun. Pada saat ini, kekuasaan kerajaan sudah berjalan dari atas ke bawah. Di dalam penjara, Ye Guan dan Sang Mei terkunci di ruangan yang sama. Sang Mei duduk di tanah, memegang rumput liar di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Ye Guan Dao, apakah kamu percaya pada hukum ilahi? Sang Mei berkata, kadang-kadang saya percaya, kadang-kadang tidak. Ye Guan menatap Sang Mei dan berkata, jika orang yang menegakkan hukum itu benar, maka hukum itu baik. Jika orang yang menegakkan hukum itu jahat, maka hukum itu jahat. Ye Guan mengangguk dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar, keluar. Mendengar suara ini, Ye Guan tertegun. Suara ini milik Nan Xiao. Segera, Nan Xiao memimpin sekelompok orang untuk bergegas di depannya dan Sang Mei. Nan Xiao menunjuk ke salah satu penjaga penjara dan berteriak, buka untukku. Penjaga itu tidak berani membantah dan segera membuka pintu penjara. Nan Xiao masuk dan menatap Ye Guan. Kakak Ye, kamu baik-baik saja. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Wajah Nan Xiao sangat muram. Sialan, keluarga Jun benar-benar berani menyentuhmu. Ayo kita pergi ke keluarga Jun. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi bersama orang-orang di sekitarnya. Ye Guan buru-buru berkata, saudara Nan, keluarga Jun ini tidak sederhana, kami. Nan Xiao berkata dengan wajah muram, saudara Ye, sejujurnya, para pengusaha ini adalah gunung yang tidak dapat diatasi di mata orang-orang biasa, tetapi di mata kami yang berkuasa, mereka adalah anjing kami. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo, panggil saudara-saudara dan ikuti aku. Aku akan menghancurkan keluarga Jun. Bab 1584, Sial, terlalu gelap, itu anjing. Ketika Nan Xiao mengetahui bahwa keluarga Jun benar-benar telah mengambil tindakan terhadap Ye Guan, dia sangat marah. Ye Guan dibawa kembali olehnya dan dia adalah orangnya. Tetapi keluarga Jun benar-benar berani menyentuh orang-orang Nan Xiao, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius Nan Xiao. Kedua, dia telah membujuk Ye Guan untuk bergabung dengan Pantheon dengan susah payah. Jika Ye Guan meninggalkan Pantheon karena keluarga Jun, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Pantheon. Nan Xiao adalah pria yang suka bertindak. Dia bergegas langsung ke keluarga Jun bersama sekelompok orang dari istana Siming. Rumah keluarga Jun sungguh megah, dan gerbangnya semegah tembok kota. Ketika Nan Xiao dan anak buahnya bergegas mendekat, seorang lelaki tua bergegas keluar untuk menyambut mereka. Pria itu tak lain adalah Jun Yan, tetua agung keluarga Jun. Saat Jun Yan melihat Nan Xiao dan yang lainnya yang agresif, dia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat, hatinya hancur, dan dia bergegas maju. Salam kepada Dewa Kehidupan. Hentikan omong kosong sialan ini. Nan Xiao menunjuk Jun Yan dengan marah dan berkata, biarkan bajingan Jun Kuan itu keluar dari sini. Wajah Jun Yan tampak sedikit jelek. Dia tahu bahwa orang di depannya adalah kerabat dari pria dan wanita yang pernah berkonflik dengan keluarga Jun sebelumnya. Sialan Jun Buki, Jun Yan mengumpat dalam hatinya. Nan Xiao adalah dewa takdir dan sosok yang sangat kuat di kuil para dewa. Keluarga Jun tentu tidak dapat menyinggung orang seperti itu dengan mudah. Jun Yan mempertimbangkannya dalam hatinya.
lalu berkata, "Petugas Ming, bolehkah saya berbicara sebentar dengan Anda? Jika kita dapat menghabiskan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini, tentu itu akan sangat bagus. Bagaimana mungkin seorang pejabat tidak serakah terhadap uang?" Nan Xiao menatap Jun Yan dan berkata, "Biarkan anjing tua itu keluar dan berlutut untuk meminta maaf kepada saudaraku. Selama saudaraku bisa mengendalikan amarahnya, masalah ini akan selesai." Wajah Jun Yan langsung menjadi gelap. Jun Kuan merupakan tetua kedua dari keluarga Jun dan seorang pejabat tinggi sejati. Jika dia berlutut untuk meminta maaf kepada Nan Xiao, dan jika masalah ini menyebar, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan berat bagi prestise keluarga Jun. "Mustahil," Jun Yan berkata dengan suara berat. "Mingguan, sejauh yang aku tahu, mereka berdualah yang memulai perkelahian di mal milikku. Mereka tidak hanya melukai tuan muda keluarga Junku, mereka juga membunuh 4 orang kuat keluarga Junku." Nan Xiao menatap Jun Yan dan menyeringai, "Bukankah tuan muda dari keluarga Junmu tergoda oleh kecantikan dan terus-menerus melecehkan istri saudaraku?" Ye Guan dan Sang Mei, yang baru saja bergegas mendekat, mendengar ini, Ye Guan bergegas maju dan hendak menjelaskan, tetapi Nan Xiao meraih tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, aku akan mencari keadilan untukmu hari ini." Sang Mei tiba-tiba bertanya, "Bisakah kita mendapatkan keadilan melalui prosedur peradilan yang normal?" "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Nan Xiao berkata dengan marah, "Kakak ipar, tahukah kamu bahwa sebelum aku datang ke sini, keluarga Jun sudah menggunakan koneksi mereka. Mereka sudah menyuap perwira junior di bawah, dan dokumennya sudah ditandatangani, tidak perlu melalui prosedur sama sekali. Kamu dan istrimu langsung dijatuhi hukuman mati. Apalagi, hukumannya langsung dilaksanakan." Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut, lalu menatap Sang Mei yang wajahnya tertutup es. "Sial, ini terlalu gelap." "Ye Guan," Nan Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Ye, kakak ipar, hanya kekuatan yang lebih besar yang dapat mengalahkan kekuatan. Kamu harus membiarkan aku menangani masalah ini." "Ye Guan," Nan Xiao berbalik dan menatap Jun Yan sambil berteriak, "Tangkap dia! Tangkap orangnya!" Begitu dia selesai berbicara, para pengawal di belakangnya bergegas menuju keluarga Jun. "Siapa yang berani?" Jun Yan tiba-tiba berteriak dengan marah, dan pada saat berikutnya, puluhan aura mengerikan tiba-tiba keluar dari Jun Mansion, dan langsung menghalangi para penjaga. Pria-pria kuat ini semuanya adalah orang-orang tangguh yang dilatih oleh keluarga Jun, dan mereka hanya mematuhi perintah keluarga Jun. Nan Xiao menyipitkan matanya, "Kenapa keluarga Jun akan memberontak?" Jun Yan menatap Nan Xiao, "Petugas Ming, menurut hukum ilahi, untuk mencari seseorang, Anda harus memiliki surat perintah penangkapan. Anda..." Nan Xiao berkata, "Aku akan menuliskannya untukmu sekarang." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan selembar kertas ajaib dan melambaikan jarinya dengan cepat. Tak lama kemudian, surat perintah pun ditulis. Dia melemparkannya langsung dan surat perintah itu terbang di depan Nan Xiao. "Baiklah." Melihat kejadian ini, wajah para petinggi keluarga Jun langsung berubah jelek. Jun Yan menatap Nan Xiao. "Tetapi aku tidak tahu mengapa pejabat si Ming ingin membawa tetua Jun Kuan." Nan Xiao berkata, "Saya curiga dia sedang merencanakan pengkhianatan dan tidak setia kepada para dewa." Setiap orang, Jun Yan tidak dapat menahan diri lagi dan berkata dengan marah, "Mingguan, ini tidak masuk akal. Semua orang tahu bahwa keluarga Junku setia kepada para dewa. Kau..." Nan Xiao langsung menyela, "Tangkap dia, siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh di tempat." Mendengar kata-kata Nan Xiao,
Para pengawal yang dibawanya bergegas menuju kelompok prajurit keluarga Jun. Namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Aura mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh lapangan, dan dalam sekejap, para penjaga itu langsung terhempas. Nan Xiao menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat. Tak jauh dari situ, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam pekat. Dia berdiri dengan penuh hormat, dan di sebelahnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun hijau tua dengan rambut panjang terurai di bahunya. Dia tampak sangat keren dan cantik. Kenali wanita muda itu? Di lapangan, semua orang kuat dari keluarga Jun memberi hormat dengan hormat. Jun, kamu, sekarang keluarga Jun adalah orang yang sebenarnya berkuasa. Jun Yu membawa lelaki tua berjubah hitam itu ke Nan Xiao dan yang lainnya. Dia menatap Nan Xiao dan berkata, "Tuan Ming, saya sudah tahu seluruh ceritanya. Keluarga Junlah yang bersikap kasar dan menyinggung gadis itu. Atas hal ini, keluarga Junlah yang bersedia meminta maaf kepada gadis itu." Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Sang Mei. Melihat orang di depannya bersedia untuk berargumen, Sang Mei tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, itu masalah yang sangat kecil. Alasan mengapa aku mengambil tindakan adalah karena aku benar-benar tidak bosan melakukannya. Gadis itu juga seorang wanita, jadi dia seharusnya bisa memahami perasaanku, kan?" Jun Yu mengangguk pelan. Ini semua salah keluarga Jun karena tidak mendisiplinkannya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah bagi nona muda. Sang Mei melanjutkan, "Dia menggangguku, dan aku menamparnya. Sampai saat ini, itu adalah masalah kecil. Namun, dia menjadi marah dan memerintahkan pembunuhan kami berdua. Ini bukan lagi masalah kecil." Jun Yu sedikit mengernyit. Sang Mei menambahkan, "Nona, Anda adalah orang yang berakal sehat. Karena Anda berakal sehat, maka marilah kita bersikap berakal sehat. Tuan muda keluarga Jun marah dan ingin membunuh seseorang. Saya, adik laki-laki Anda, membunuh pengawal keluarga Jun untuk membela diri. Apakah ini salah?" Jun Yu menatap Sang Mei. "Teruskan, nona muda." Sang Mei melanjutkan, "Sebenarnya, masalah ini bisa saja berakhir di sini. Tetapi kemudian, keluarga Jun mengirim orang untuk menargetkan kami dan ingin membunuh kami. Tidak hanya itu, keluarga Jun juga mengganggu proses peradilan dan ingin membunuh kami. Selama proses ini, keluarga Jun melakukan kejahatan berikut: pelecehan seksual, percobaan pembunuhan, penyuapan, dan mengganggu proses peradilan. Apakah Anda mengakuinya?" Jun Yu menatap Sang Mei, dan kali ini, dia tidak berbicara. Di sampingnya, Ye Guan berjalan mendekati Nan Xiao dan berbisik, "Apakah ada kejahatan seperti itu dalam hukum ilahi?" Nan Xiao mengangguk. "Ya." Ye Guan sedikit terkejut. Dia menatap Sang Mei. "Kok gadis ini begitu akrab dengan sihir? Apakah dia seorang pengacara sebelumnya?" Sang Mei melanjutkan, "Lagi pula, dilihat dari perilaku tuan muda keluarga Jun, ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Dengan kata lain, di masa lalu, dia mungkin telah menggunakan beberapa cara yang tidak wajar pada wanita lain, seperti ancaman dan paksaan. Tentu saja, ini perlu diselidiki." Jun Yu berkata dengan tenang, "Gadis itu tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah ini, kan?" Sang Mei berkata, "Tentu saja saya ingin menyelesaikannya. Itu terutama tergantung pada bagaimana gadis itu berencana untuk menyelesaikannya." Jun Yu menatap Sang Mei. "Bagaimana dengan ini? Demi Lord Nan Xiao, keluarga Jun bersedia memberi kalian berdua sejumlah kompensasi. Dan masalah ini akan dianggap tidak pernah terjadi. Bagaimana menurutmu?" Sang Mei tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan buru-buru berkata, "Buat saja keputusan."
Nan Xiao melirik Ye Guan. Saudara ini agak suka diperintah istri. Sang Mei menyodok bahu Ye Guan dengan tongkatnya dan berkata, "Katakan padaku apa yang kau pikirkan." Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Jika kita tidak mau menerimanya, itu akan dianggap sebagai penindasan bagi orang lain." Sang Mei mengangguk. Begitulah yang terjadi ketika hukum berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa. Merupakan berkah dari surga untuk dapat memberikan kompensasi kepadamu. Selagi dia bicara, dia memandang ke kejauhan. Di sudut terjauh, Jun Buqi menatapnya dan Ye Guan dengan penuh kebencian. Ye Guan juga melirik Jun Buqi, yang matanya penuh dengan kebencian, dan berkata, "Kamu yang memutuskan, aku akan mendengarkanmu." Sang Mei memutar matanya ke arahnya, lalu menatap Jun Yu. "Menurutku, hukum tidak boleh mengalah pada yang melanggar hukum. Jadi, tolong hukum seberat-beratnya orang-orang di keluarga Jun yang melanggar hukum. Terutama Jun Buqi, tolong segera potong senjata kejahatannya." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang kuat keluarga Jun di lapangan menjadi marah. Pada saat ini, Jun Kuan yang muncul entah dari mana, dengan marah berkata, "Ini benar-benar tidak tahu malu." Jun Yu menatap Sang Mei. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, silakan pergi ke Departemen Kehakiman dan tuntut keluarga Jun saya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sang Mei tiba-tiba berkata, "Nona, mereka yang berbuat baik akan diberkahi oleh surga, dan mereka yang berbuat jahat akan diberkahi dengan malapetaka oleh surga. Merupakan berkah bagi keluarga Anda untuk melenyapkan para pelaku kejahatan ini." Jun Yu berhenti berjalan. Dia menoleh dan melirik Ye Guan dan Sang Mei. "Apakah kalian tidak ingin membahas hukum dan akal sehat? Kalau begitu, silakan pergi dan tuntut kami, dan kami akan menangani kasusnya. Kalian dapat menuntut departemen manapun di kuil para dewa." Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju rumah besar itu. Nan Xiao hendak berbicara ketika lelaki tua berjubah hitam di samping Jun Yu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah token terbang tepat di depan Nan Xiao. Ketika Nan Xiao melihat tanda itu, matanya langsung menyipit. Orang tua berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Ye Guan dan Sang Mei. "Bukankah hidup ini menyenangkan?" Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tidak jauh dari situ, Jun Buqi menatap Sang Mei dan Ye Guan dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi. Nan Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, aku akan menangani masalah ini untukmu. Ayo pergi dulu." Ye Guan mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Ye Guan menghampiri Sang Mei dan bertanya, "Nona Sang Mei, bisakah Anda memenangkan gugatan ini?" Sang Mei berkata, "Ini adalah kesalahan mereka. Jika mereka kalah dalam pertarungan, itu akan menjadi masalah Pantheon. Sebab dan akibat dari perbuatan jahat keluarga Jun akan secara otomatis dialihkan ke Pantheon dan ditanggung oleh personel Pantheon yang relevan." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun dikatakan bahwa perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, saya rasa orang-orang yang terkait dengan kuil para dewa tidak akan menanggung akibat apapun." Sang Mei tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Sejujurnya, aku takut dipukuli. Aku hanya memiliki beberapa hari kehidupan yang baik." Sang Mei menepuk bahu Ye Guan dan berkata, "Pendekar pedang kecil, jangan khawatir, ada dewa di atas kepalamu." Ye Guan menarik lengan baju Sang Mei dan berbisik, "Yang kutakutkan adalah para dewa akan memukulku. Lagi pula, aku seorang penghujat." Sang Mei berkata dengan serius, "Kalau begitu, kamu harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai identitasmu sebagai penghujat terungkap.
Kalau tidak, itu akan sangat, sangat, sangat berbahaya. Bersambung.